Om Swastiastu. Pemirsa BB News TV dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini kita sudah berada di LPD Desa Adat Kedonganan. Hari ini kita akan menemui seorang tokoh yang cukup sentral dalam pengembangan LPD di Bali. Kita akan menemui pemucuk LPD Desa Adat Kedonganan, Bapak Ketut Madre. Kita akan membicarakan bagaimana strategi pengembangan LPD di Bali ke depan. Seperti apa persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh LPD dan bagaimana solusi kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada tersebut. Hari ini kita sudah bersama di kantor yang sangat megah dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ketut Madre. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu. Terima kasih sudah menerima kami di kantor LPD yang sangat megah ini. Pak Ketut, mungkin kita bicara sedikit tentang Pak Ketut kan ini salah satu pengelola LPD yang cukup disegani di Bali, Pak Ketut. Disegani. Nah, kira-kira Pak Ketut melihat seperti apa sekarang LPD di Bali ini, Pak Ketut? Baik. Terima kasih sekali lagi buat BB ya. BB News TV, Pak. TV, saya ucapkan selamat. Semoga bisa menjadi alat komunikasi juga buat LPD Bali. Saya sudah ikuti banyak sekali produk programnya ini. Pertama kita ya menurut saya ya LPD di Bali dengan aset yang awalnya tahun 2019 itu 24 triliun. Nah kalau kita lihat dari aset ini perlu kita harus benar-benar satu bangga dengan aset yang sudah dibangun oleh seluruh komponen yang ada di LPD yang jumlahnya 1433 sekarang bahkan sampai 1435. Nah, sisi lain bangga, satu sisi juga kita perlu berhati-hati. Bayangan itu dengan aset yang jumlahnya 24 triliun. Hampir 24 triliun itu kalau kita tidak membangun apa itu namanya pengelolaan ini dengan istilahnya prudent ya. Tata kelolanya. Tata kelolanya itu ini harus benar-benar ditegaskan sekarang. Pertama apa itu? Dari sisi tata kelola, kalau kita berbicara tata kelola, ada dua hal yang akan sangat berpengaruh. Pertama dari sisi tata kelola usahanya dia. Tata kelola usaha LPD ini kan jelas ini, lembaga keuangan. Walaupun namanya lembaga tunduk pada hukum adat, apapun, itu sesungguhnya intinya sama. Baik dengan BPR, demikian juga dengan koperasi yang sifat pinjam. Dengan bank juga hampir sama, Pak. Bank juga sama, mungkin kalau bank umum kan berbeda. Yang lebih tepat itu di BPR. Karena kebetulan saya ada di antara ketiga itu. Dan sehingga ini yang harus kita harus waspadai. Pertama dari sisi tata kelola usaha. Kita harus benar-benar paham kalau di kelembagaan keuangan ini pasti yang akan sangat berpengaruh ada yang namanya CAR atau modal. Capital Adequacy Ratio itu kan modal ini. Modal LPD kalau kita utuh berpikir sebagai usaha itu kan wajib itu desa adat itu harus menempatkan dana. Kalau tidak desa adat ya kerama adat yang harus menempatkan dana. Nah itu modal harus diperkuat karena ini mereka ini adalah untuk membackup bagaimana masyarakat yang menyimpan baik dalam bentuk istilah yang deposito maupun tabungan. Ini harus kuat betul. Nah sudah itu karena dia akan mempengaruhi juga bagaimana pertumbuhan dari asetnya kita. Contoh ya kayak aset kita harus pahami dulu bagaimana perputaran asetnya dengan return on aset istilahnya di situ. Bagaimana perputaran modal yang kita bangun atau pendapatan boponya kayak apa. Nah di situ. Dan yang paling ini juga terkait dengan manajemen kita. Ya manajemen baik manajemen ya, khususnya di sumber daya kita, manajemen sumber daya. Kita sadari bahwa pengurus LPD itu seperti dilatih cuma 1 minggu. 1 minggu untuk mengelola LPD. 1 minggu untuk menjadi pengelola LPD. Nah sedangkan dari pelatihan 1 minggu itu ya kita dapat dasar-dasar lah, selanjutnya langsung itu awalnya Pak Ketut. Awalnya. Nah, ya seperti itu semua. Nah itu sehingga kita sedang asik kelola dan kadang-kadang pengurus LPD itu dia mencari dana sendiri, sudah itu menciptakan kepercayaan sendiri. Selanjutnya
ketika ada hasil dia harus menyerahkan hasilnya itu kepada di mana LPD itu ditempatkan, yaitu di desa adat. Nah sehingga kalau kita lihat dari situ, dari unsur modal ini kan mestinya harus benar-benar ke depan. Artinya tingkat kesadaran desa adat dalam sekarang Pak Tut melihat di Bali ini untuk terus memupuk modalnya seperti apa Pak Tut? Pak, kita desa adat berdesa, demikian juga dan kerama adat harus benar-benar ikut menjaga di dalam hal untuk memupuk modal itu. Ya boleh aja dia dengan iuran atau apa. Selanjutnya hasilnya kan kalau di LPD itu cadangan umumnya itu harus benar-benar terukur. Cadangan umum, cadangan tujuannya dan 20% yang didapatkan oleh desa adat itu semestinya juga disisihkan untuk modal. Itu seperti sehingga mampu dia memperkuat dan sekaligus akan meningkatkan kepercayaan. Demikian juga perlindungan terhadap dana pihak ketiga atau baik deposito maupun tabungan ini. Siapa yang melindungi? Ini harus desa adat. Nah, sedangkan kalau di bank di lembaga lain kan ada lembaga penjaminan simpanan. Di LPD pun harus dibangun itu. Nah, kalau memang nanti ke depan yang saya maksud ya, LPD ini kita harus bersama ini. Menyatukan paikatan. Paikatan ini harus benar-benar kita perkuat. Tujuan paikatan ini apa? Melindungi dana pihak ketiga. Selanjutnya meningkatkan apa? Mengupayakan yang namanya peningkatan SDM kita melalui pelatihan-pelatihan yang terukur dan yang sistematis. Nah, kalau sekarang ini kan pelatihannya dari LPD, demikian juga BKS juga melaksanakan. Contoh ya, kita akan melakukan pelatihan pada pengurus LPD dulu. Pengurus LPD itu ada 3 kali 1.435. Bayangin tuh. Sudah itu karyawannya lagi kira-kira lebih daripada 10.000 karyawan LPD. Nah, kalau kita tidak buatkan sebuah pelatihan-pelatihan yang ada yang mengurus lebih serius ini akan menyulitkan LPD ke depan. Itulah pentingnya peningkatan SDM bagi LPD ini. SDM-nya siapa saja semuanya di LPD. 1 pengurus dan karyawan LPD. Ada lagi badan pengawas minimal 3. Sudah itu ada lagi pemilik. Harus kita edukasi ini bahwa LPD ini kita kelola secara kolektif, ingat itu. Tapi 3 komponen ini, pertama pemilik, kedua pengawas, dan juga pengelola ini perlu mendapat perhatian yang serius. Iya, ada edukasi. Edukasi itu. Ya, itu harus ada. Kalau tidak begitu, ini beda loh. Kalau di bank itu kan ada komisaris, sudah itu ada direksinya dan karyawannya. Sedangkan pemilik bank juga kan ada diedukasi juga. Ada yang namanya pemegang saham pengendali dan lain sebagainya. Kalau di sini yang pemegang saham pengendalinya bersamaan, kolektif. Sehingga ini perlu dibuatkan sebuah aturan yang lebih khusus. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita berbicara LPD ini dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 1 2013, yaitu di bab 13 pasal 39 ayat 3. Dia harus tunduk pada hukum adat karena memang tempatnya di desa adat dan menjadi kewajiban kepada kerama adat untuk melindungi LPD ini. Nah, selanjutnya dari sisi tata kelola usaha lagi. Dari sisi tata kelolanya ini pun benar-benar tata kelolanya adalah untuk kepentingan adat. Apa itu kepentingan adat? Ada 2 hal kepentingan adat yang paling utama yang saya lihat mungkin di seluruh Bali. Ada yang disebut kepentingan pancaiannya. Karena tujuan LPD di sini kan untuk memperkuat adat dan budaya. Ketika kita berbicara adat dan budaya, di situ ada pancaiannya yang akan memagari. Karena ketika berbicara titik kerana ada hubungan dengan pariangan, hubungan powongan dan pelemahan. Kan ini yang menjadi tujuan daripada LPD. Nah, sehingga visinya pun harus dirubah, yaitu bagaimana LPD itu sehat, kuat, tangguh, bermanfaat, yang selanjutnya bisa untuk bisa untuk membiayai pancaiannya, kan gitu. Dengan membiayai pancaiannya dengan memperkuat pancakerdanya. Kedua hal ini. Pancaiannya terkait dengan janjinya, pancakerdanya terkait dengan jagaditanya. Gitu loh. Ini yang harus simbang ini keduanya. Biaya-biaya tersebut harus seperti itu. Pak Tut, kalau kita lihat sekarang, Pak Tut, kalau kita lihat dari seksi aset, mungkin LPD di Bali ini sudah luar biasa, Pak Tut. Ada 24 triliun kira-kira.
Nah, Pak Tut sebagai pengelola LPD melihatnya kalau ke depan nih LPD ini mau dibawa kemana nih Pak Tut? Setelah semuanya mungkin dari sisi aset kelihatan sudah wah, nah kira-kira ke depannya mau dibawa kemana LPD Bali ini? Oke, mungkin yang sering wacanakan itu. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Kita mau bawa kemana? Semestinya LPD Bali ini karena berdasarkan ini adalah diatur berdasarkan hukum adat. Karena itu sekarang apalagi ada Perda 4 2019 yang juga mengayomi, pertama di pasal 60. Nah di situ ada disebut badan usaha Federasi Bukda dan LPD. Nah ini di situ dengan jelas bahwa Perda 4 2019 mitranya siapa? MDA, Majelis Desa Adat yang di provinsi, yang di kabupaten Madiun, yang di kecamatan Majelis Salim. Ini mitranya. Pemerintah dengan desa adat kan sudah melakukan sifat koordinasi konsultasi sudah jelas. Seharusnya LPD dibawa kemana? Ya LPD mestinya harus dinaungi desa adat dan memang sudah di desa adat dinaungi. Nah selanjutnya ketika dibentuk oleh Perda 4 2019 ini yang diatur dalam pasal 60 itu adalah Majelis Desa Adat selaku mitra, mestinya harus dinaungi di situ. Nah kalau kita bicara masalah bahwa LPD ini harus mengacu kepada hukum adat, apakah AW ini belum cukup Pak Tut? Begini, betul. Sekarang AW memang sudah cukup. Belum cukup saya lihat. Contoh, terkait dengan beberapa kasus di LPD ini. Berapa kasus loh? Kan mungkin akan tahu juga. Ya. Apakah cukup itu hukum adat mengatur? Ketika siapa yang menyatakan, ketika terjadi permasalahan di adat, memang di adat itu ada satu desa, ada kerja desa. Nah, ketika terjadi konflik di tingkat di desa adat terkait LPD, siapa yang bisa mengetahui, bisa menyatakan bahwa yang salah itu apakah pengawasannya yang salah atau pengelolanya? Siapa yang bisa menyatakan itu? Yang sekarang ada kan kita lari ke hukum formal Pak Tut ya. Akhirnya karena tidak puas bahwa pengurus LPD merasa diri benar, pemilik juga atau desa adat merasa benar, sehingga tidak ada solusi. Akhirnya yang dikorbankan Krame. Ketika Krame jadi korban, Krame melapor. Jadilah dia hukum formal. Nah, siapa yang bisa memahami itu? Itulah perlu ada jenjang. Sehingga kalau menurut saya ya, ketika sudah di desa adat tidak selesai, ada jenjang di Majelis Salim. Ini harus dibuatkan aturan seperti itu. Selanjutnya, jadi kalau ada persoalan di LPD, mungkin pertama larinya ke ketua desa dulu. Ketua desa, ya. Setelah di ketua desa nggak bisa selesai, dilanjutkan ke Majelis Salim, ya, kecamatan misalnya. Atau apakah itu langsung ke Majelis Desa Adat yang ada di situ ketua desanya kan gitu. Artinya apa itu namanya kan ketua desa dah di situ kan gitu. Nah, boleh. Nah, disinilah harus ada yang mengatur. Kayak inilah diperlukan payung hukum adat. Payung hukum adat Bali ini, Pak. Payung hukum adat Bali harus ada terkait pengaturan LPD. Dan bahkan saya kebetulan orang yang ada di MUDP dari tahun 2010, kita sudah buatkan yang namanya Perarem LPD Bali. Itu sudah ada dan itulah ya konstruksi aturannya. Nah, contoh kayak sekarang. Ketika BPR bermasalah, kan tidak mungkin ujung-ujung saya selaku pemilik BPR itu menyalahkan pengelola. Ada otoritas jasa keuangan, otoritas jasa OJK yang mengsemprit, ini pengelola salah loh. Kalau pengelola benar kekurangan modal, pemegang saham tolong tuh tambah modal. Kalau tidak gitu nanti likuid kan gitu. Warningnya ada yang warning. Itulah otoritas itu ada. Itu. Jadi kalau menurut Pak Tut, otoritas itu nanti dengan sendirinya ketika hukum adat itu ada, badan-badannya otomatis akan terbentuk Pak Tut? Ya, secara otomatis. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Sekarang sedang dirancang seperti itu? Ya, sedang kita berpikir ke arah itu. Kita masih menunggu Perda 4 2019 yang mana mengatur juga terkait dengan LPD kan dibuatkan perda khusus. Yang saya harapkan selaku pengelola LPD, ini harus ada otoritas atau apa namanya, kalau dulu istilah kita Dewan LPD Bali. Dewan inilah yang ini kan. Nah, sehingga di dalam dewan itu
pertama ada pembentukan lembaga penjaminan, sudah itu ada pelatihan. Sesungguhnya LPD sekarang ini lebih banyak masuk ke lembaga pelatihan. Sudah itu ada penjaminan bagaimana kreditnya. Sudah itu juga bagaimana menjamin tata kelola yang benar. Dan pelatihan ini penting sekali. Harus terstruktur, sistematis dan berjenjang. Gitu. Nah, itulah yang sering kami lakukan juga. Gitu. Artinya kelima lembaga yang Pak Tut tadi sebutkan itu penting sekali. Sangat penting. Menurut saya sangat penting kalau kita tidak ingin terpecah-pecah. Gitu. Kalau sekarang kan fakta ini. Anggaplah beberapa LPD tahu terjadi sekian 65 miliar, tahu uangnya hilang. Terus salah siapa? Apakah karena lalu ketika mereka bersalah, mereka lari kemana gitu misalnya? Iya, lari kemana? Dan sekarang kan hukum formal. Jadi ke depan kalau sudah ada hukum ini, kita larinya berjenjang di adat itu. Iya, jujur saya sangat kasihan. Dan mudah-mudahan saya selaku pengelola LPD, bidadari Sesunan selalu mengelingi saya, mengingatkan kita, artinya memberikan kita sinar, sehingga tidak berbuat yang kurang lah, kan itu, yang tidak sesuai dengan apa etika itu. Sekarang yang kasihan apa? Banyak yang pengurus LPD yang sudah lama, seperti saya kami ini 30 tahun. Jadi ketika dia ada masalah harus dia tebus dengan dua hukum adat dan hukum positif. Berat sekali. Apakah mereka memang salah? Apakah karena tidak pengawasannya? Apakah karena pemilik juga ikut? Kan satu dalam hukum itu ada sebab akibat. Tidak mungkin sendiri-sendiri. Tetapi yang terjadi sekarang adalah itu. Banyak pengurus LPD yang harus dijeruji besi ada Pak. Walaupun benar mungkin ada yang melakukan. Tapi salah sudah. Dan bahkan masuk tipikor. Sekarang saya mau berpikir, kalau menurut Pergub SK Gubernur 97284, di mana dalam pasal 8-nya, dana yang diterima oleh LPD sebesar 2 juta itu, di dalam pasal 8 itu adalah bentuknya pinjaman jangka panjang, 5-10 tahun. Bukan hibah. Bukan. Jelas kok di pasal 8 itu. Itu artinya apa? Sekarang kenapa harus LPD ke tipikor? Ini yang perlu kita pertanyakan. Padahal itu tidak hibah, itu pinjaman. Oke lah, kalau pinjaman itu kan bisa dikembalikan. Kalau memang salah. Jadi kalau kita melihat mengacu ke itu, jadi keinginan LPD itu ini dirubah apa dicabut ininya Pergubnya atau bagaimana? Cabutlah, karena itu mengakibatkan banyak LPD kita yang dianggap mengelola kan gitu. Uang negara. Uang negara, gitu ya. Karena saya bukan pakarnya di situ ya. Apa benar ya, faktanya sudah terjadi. Dan ini yang harus kita selamatkan LPD kita. Nah, untuk semua teman-teman, kita bukan berurusan apapun di situ, tapi bagaimana semangat kita menyelamatkan LPD di Bali ini. Oke lah, kita tidak pengelolaan kita kurang, kita bisa latih. Nah, modal kita kurang dengan 1493 desa adat di Bali, dengan LPD-nya ada 1433. Kalau kita kelola dengan baik, artinya kerjasama apa ikatannya ini baik, kita ini, saya yakin kalau ada otoritasnya pasti bisa. Atau apa namanya nanti. Pak, atau dengan melihat kondisi LPD yang ada sekarang misalnya, ada mungkin saya bagi mungkin ada LPD yang besar, LPD yang sedang dan LPD yang kecil mungkin. Nah, kira-kira bagaimana Pak melihat ketiga kelas ini supaya bisa maju bersama misalnya. Tadi oke lah kita setuju, kita perlu hukum adat yang memayungi ini. Nah, kira-kira bagaimana mereka bisa maju bersama sehingga yang kecil ini tidak terus ketinggalan Pak? Nah, itu dia. Saya ambil contoh ya, dan ini sering saya sampaikan. Sekarang LPD Kedonganan dia mempunyai likuiditas besar, banyak. Atau yang lain-lain lah. Anggaplah jangan Kedonganan, mungkin di Bandung lah. Sekarang ke PD SWAT, perlu dana. Itu kan di Gianyar. Nah, kalau tidak ada otoritas yang mengatur, siapa yang berani bertanggung jawab menaruh dana di situ? Itulah pentingnya. Itu bisa LPD besar, kalau sudah ada otoritas yang mengatur, dengan syarat-syarat yang dibuat, sehingga berdesa adat SWAT, berdesa adat Kedonganan bisa melakukan sebuah jalinan kerjasama yang aturannya diawasi oleh otoritas ini. Otoritas yang tadi kita sebutkan. Iya, yang tujuannya adalah gilik saguluk para separuh itu.
salunglung sembayang takut. Kan itu konsep kita di Bali. Kenapa tidak bisa kita bisa gulung dengan antara di desa adat yang ada di Bali? Ini kan mestinya lembaga keuangan yang kita miliki, ngiring kita sama-sama lakukan itu. Biar tidak hanya sekedar ini aja. Artinya kita hanya sekedar berwacana saja. Iya, jangan berwacana. Ke depan kan ini perlu tindakan ya, tindakan. Perlu tindakan dan lain sebagainya. Berarti ini Pak, itu artinya eksekusi yang kita harus lakukan. Iya, dan lakukan. Dan kami kebetulan di majelis sekarang kan mungkin ini mari kita sama-sama di situ pada Krama Bali lah semua. Kita harus mulai sadar ini kok. Ya, benar sekali. Apakah mungkin enggak? Bagaimana cara pertanyaan tadi? Itu tadi kan, kalau ada LPD yang kekurangan kita tempatkan, tapi harus ada regulasi. Ada regulasinya. Itu ada Jadi regulasi ini sedang harus disiapkan segera mungkin. Harus disiapkan dan kita harus sadar dan mau bersama. Jangan ada kepentingan lain lah. Saya justru. Tapi payung hukumnya gimana Pak? Artinya apakah Perda ini kan belum cukup untuk membentuk itu? Apakah kita perlu payung hukum lain lagi Pak? Oh betul. Kan tadi saya sudah bicara antara pemerintah provinsi dengan di Perda 4 2019. Itu kan mitra MDA itu. Payung hukumnya apa? Ya Perda penting. Betul penting Perda. Saya dari dulu setuju loh ada Perda. Cuman apa yang di dalam Perda itu? Pertama kan menurut saya ya, Perda itu mampu memfasilitasi kepentingan LPD. Kedua, Perda itu mengakui keberadaan LPD. Ketiga, Perda itu melindungi, gitu. Keberadaan LPD. Iya. Nah sehingga memfasilitasi, mungkin kalau ada dana bisa dimanfaatkan ya dengan aturan-aturan kan gitu. Sudah itu mengakui bahwa itu kan ada dasar hukumnya pasal 18B, negara aja yang mengakui keberadaan adat ini. Dan sekarang juga Bapak Gubernur juga sangat serius itu, bisa lihat mengelola, mengendalikan bagaimana adat itu supaya lebih kuat. Ya, tidak saja LPD yang dibuat, termasuk sektor real, yaitu bagi usaha paduan desa adat dalam bentuk sektor real itu. Ya kita sering dengan pesaing-pesaing kita banyak ya, kita kalah di dalam hal persaingan. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Kita harus bersatu, kita harus melakukan sesuatu kepentingan bersama Bali ini, khusus LPD. Dan yang paling sangat potensial dan menjanjikan LPD, karena ini udah terbukti loh. Karena kalau Pak Tut bicara masalah persaingan sekarang, kita kan lihat sekarang kalau LPD sekarang kan kalau mungkin yang di wilayah kota persaingannya tidak hanya dengan koperasi, sekarang sudah dengan bank. Nah kira-kira bagaimana Pak Tut melihat itu? Apakah dalam jangka panjang LPD ini kita akan kuat untuk bertahan? Seharusnya kita tidak perlu takut ya. Desa adat ini sudah 1001 tahun loh kuat. 1001 tahun sejak beliau desa adatnya. Desa adat. Ketika desa adat masih kuat, LPD pasti masih kuat. Kita tunjukkan lagi bukti-bukti apa. Contoh, kalau sebuah lembaga lain yang namanya dilikuidasi tidak bisa hidup lagi. Kalau LPD yang bangkrut, kalau mau niat Krama itu hidup, bisa hidup lagi. Itu artinya apa? Dia akan bisa kuat terus, tinggal tata kelolanya. Ingat itu ada 2 tata kelola yang harus kita jaga. Tata kelola usahanya, siapa yang melakukan ini maupun apa, dan tata kelola kelembagaan. Posisi Bendesa Adat sebagai pelindung dan pemilik LPD harus kuat. Sudah itu selanjutnya dan siapa yang akan diberikan untuk kepentingan untuk mengelola itu juga harus tertata, sehingga dibutuhkan berarem yang kuat. Aturannya. Ya aturan ahli desa adatnya. Berarem inilah yang perlu di sana lebih banyak mengendalikan, mengatur sebagai guiding daripada bagaimana mengelola LPD. Itu. Karena berarem ini keduanya ini harus jelas siapa bertanggung jawab apa. Dan di Prarem ini juga ada 3 hal yang harus diatur. Satu, Prarem ini mampu melindungi keuangan dana pihak ketiga, dana yang dimiliki oleh Krama di sini di LPD. Ketiga, Prarem ini harus mampu menjamin ya eksistensi LPD. Ketiga, Prarem ini harus mampu juga memberikan ruang bagaimana LPD ini bisa berkembang. Itu usaha-usaha yang dibangun, baik dia membangun sektor realnya maupun membangun sektor keuangannya. Karena ini sangat strategis sekali. Itu. Dan apakah isi Prarem berikutnya apa? Dia mampu beradaptasi dan mengadopsi. Beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang ada.
di desa adatnya, itu yang disebut dengan desa mawacara. Dan mengadopsi apa yang sudah berjalan. Ada aturan perbankan yang memang kita pakai, ya pakai. Itu adopsi. Itu sesungguhnya yang ada dalam program. Atau mungkin sedikit bisa di-share kepada pemirsa BB News TV yang mungkin juga pengelola LPD, Pak. Mungkin bisa di-share dalam kondisi seperti pandemi virus corona seperti sekarang, apa yang sebaiknya dilakukan oleh LPD, Pak? Mungkin bisa di-share sedikit. Pertama, di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, pertama kita harus benar-benar menjaga cash flow kita, likuiditas kita, yaitu menjaga dana pihak ketiga, baik itu bentuknya simpanan berjangka atau deposito maupun tabungan, ini harus benar-benar dijaga. Sudah itu yang kedua, sering lakukan komunikasi kepada krama, koordinasi baik kepada badan pengawas, pada klien adat yang ada, demikian juga kepada krama adat. Nah, selanjutnya yang ketiga, benar-benar kita harus mampu menjaga kesehatan LPD. Ya, memang dengan adanya kondisi sekarang ini kita bisa mengadopsi model yang dibangun oleh bank. Ada yang disebut dengan relaksasi, ada disebut dengan restrukturisasi, ada rescheduling dan lain sebagainya. Kita harus belajar di situ. Dan yang terakhir, manfaatkan kondisi pandemi COVID-19 ini untuk mengisi diri. Itu yang terpenting, mengisi diri. Apa yang harus diisi? Tingkatkan pengetahuan kita, karena COVID-19 ini adalah momentum kita untuk bangkit, bukan untuk terpuruk. Nah, sehingga apa kekurangan kita sebelum COVID yang selama ini, mari kita perbaiki hari ini. Selanjutnya untuk menjaga kita, begitu COVID selesai, kita sudah siap, kita sudah bisa running well. Semangat, pemirsa BB News TV, tadi sudah kita dengar bagaimana secara lugas Pak Tut Madrul menjelaskan bagaimana sebaiknya LPD balik ke depan. Jadi LPD ini akan kuat jika 3 komponen di desa adat itu kuat. Pertama pemiliknya, kedua pengawasnya, ketiga pengelolanya. Nah, ini dibungkus dengan semangat kramonya. Jika ini bisa dibangun, maka LPD ini akan semakin berkembang di Bali. Mungkin juga kita yang perlu dilakukan ke depannya mungkin bagaimana kita membentuk sebuah sistem yang mengelaborasi sehingga LPD antara satu kabupaten dengan kabupaten lain bisa saling berhubungan, saling bisa bekerjasama. Begitu juga bagaimana kita mengatasi berbagai persoalan yang mungkin timbul di LPD di desa masing-masing desa adat. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Titiang Sinda untuk Pramosanti. Om Santi 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 Om.